Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kita kepada makhluk yang sangat mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana oleh kerana kemuliaan beliau andaikan lautan dijadikan sebagai tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena digunakan untuk melukiskan kemuliaan beliau, maka tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kemuliaan beliau. Karena begitu mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sendal beliau pun lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya. Karena sendal beliau pun telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan dialah Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya melebihi diri sendiri. Dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 165. Saudara-saudara, ciri orang yang beriman adalah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya melebihi bapa, melebihi anak, melebihi saudara, melebihi istri, melebihi keluarga, melebihi kekayaan, melebihi bisnis dan rumah mereka. Saudara-saudara, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri, kerugiannya dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan keputusannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-24. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, ketahuilah orang yang beriman rela mengorbankan harta dan nyawa mereka demi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Saudara-saudara, tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah, yakni berperang, dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Dan yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak pula menginjak sesuatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskan bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 120. Allah Karim. Saudara-saudara, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang mukmin dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang tidak takut pada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah
Subhanahu wa ta'ala maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 54. Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bahawa seorang laki-laki dari penduduk kampung datang kepada Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Hai Rasulullah, kapankah hari kiamat akan terjadi?" Beliau menjawab, "Silakan kamu, apa yang telah kau persiapkan?" Laki-laki itu berkata, "Aku belum mempersiapkan bekal kecuali aku hanya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya." Beliau bersabda, "Kalau begitu, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai." Allah Karim. Saudara-saudara, lalu hadis riwayat Anas radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang barang siapa mengamalkannya maka ia dapat menemukan manisnya iman, yaitu orang yang lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya daripada yang lain, mencintai orang lain hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak suka kembali ke dalam kekufuran setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya, sebagaimana ia suka dilemparkan, ia sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam neraka. Sahih Muslim nomor 60. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba dalam hadis Abdul Waris, seorang laki-laki yang tidak beriman sebelum aku lebih dicintainya dari keluarganya, hartanya dan semua orang. Sahih Muslim nomor 62. Allah Karim. Saudara-saudara, lalu Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Saudara-saudara, Quran surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-6. Allah Karim. Saudara-saudara, pada akhirnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya membuat kita mencintai orang lainnya seperti ibu, bapa, guru, orang-orang yang beriman, bahkan terhadap sesama makhluk hidup. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di atas yang lain membuat kita bisa pergi berperang dengan mengorbankan harta dan jiwa kita. Allah Karim. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah sebaliknya, jika ada orang yang dengan alasan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di atas yang lain, lalu terhadap sesama manusia dia tidak sayang, bahkan terhadap ibu dan anak-anaknya, maka itu juga keliru. Hadis riwayat Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak menyayangi manusia maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyayanginya. Sahih Muslim nomor 4283. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Aqra bin Habis pernah melihat Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mencium Al-Hasan. Dia Aqra bin Habis lalu berkata, sesungguhnya aku mempunyai 10 orang anak, namun aku tidak pernah mencium satupun dari mereka. Kemudian Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Sahih Muslim nomor 4282. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, lalu sewaktu masih kecil, Husain, cucu Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya
kepada ayahnya Sayyidina Ali radhiyallahu an. Apakah ayah mencintai Allah Subhanahu wa taala? Ali radhiyallahu an menjawab, ya. Lalu Husain bertanya lagi, apakah ayah mencintai kakek dari ibu? Ali radhiyallahu an kembali menjawab, ya. Husain bertanya lagi, apakah ayah mencintai ibuku? Lagi-lagi Ali menjawab, ya. Husain kecil kembali bertanya, apakah ayah mencintaiku? Ali menjawab, ya. Terakhir si Husain yang masih polos itu bertanya, ayahku, bagaimana engkau menyatukan begitu banyak cinta di hatimu? Kemudian Sayyidina Ali menjelaskan, anakku, pertanyaanmu sungguh hebat. Cintaku pada kakek dari ibumu, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibumu Fatimah radhiyallahu an, dan kepadamu sendiri adalah karena cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya semua cinta itu adalah cabang-cabang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar jawaban dari ayahnya itu, Husain jadi tersenyum mengerti. Allah Karim, saudara-saudara. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melebihi yang lain termasuk diri kita, saudara-saudara? Sulit memang umumnya orang itu mencintai dirinya sendiri jika dia mencintai yang lain. Itu karena dua hal. Yang pertama, yang lain itu memberi kebaikan, kenikmatan atau kepuasan kepada dirinya. Yang kedua adalah karena yang lain itu merupakan sebab atau perantara pada hal-hal yang memberi kebaikan, kenikmatan atau kepuasan pada dirinya. Contohnya, manusia itu senang makanan karena memberi kepuasan pada dirinya. Dia juga suka kepada uang yang dengan itu dia bisa mendapatkan makanan. Saudara-saudara, agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi banyak kebaikan, kenikmatan dan kepuasan pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua tangan, dua kaki, mata dan mulut kita, saudara-saudara. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Quran surah An-Nahl ayat 78. Allah Karim, saudara-saudara. Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Quran surat Al-Mu'minun ayat 78. Saudara-saudara, saat kita mencintai ibu kita, istri kita dan anak kita, ingatlah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka semua. Tanpa Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan ada bersama kita. Oleh karena itu, kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi mereka. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semua untuk kita, diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, bumi, langit beserta seluruh isinya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima tidak akan bisa kita hitung. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah An-Nahl ayat 18. Allah Karim, saudara-saudara. Lalu hikmah mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas yang lain, saudara-saudara. Jika kita mencintai selain Allah Subhanahu wa taala melebihi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya akan membuat kita sedih. Hanya akan karena selain Allah Subhanahu wa taala itu fana, akan binasa. Jika bukan kita yang meninggalkannya, merekalah yang meninggalkan kita. Saudara-saudara, banyak orang yang frustasi, depresi dan putus asa karena lebih mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lebih mencintai diri kita sendiri, kita akan selalu was-was karena kita akan jadi tua, buruk, lemah dan akhirnya meninggal. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara,
Ketahuilah, jika kita lebih mencintai ibu, bapa, istri, anak, kekasih dan sebagainya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka jika mereka meninggal, hati kita akan hancur, hidup kita bisa hampa. Tapi jika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Dia akan selalu bersama kita di dunia dan di akhirat nanti. Insyaallah, jika kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dari yang lain, kita tidak khawatir ataupun bersedih hati karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita. Saudara-saudara, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran surah Yunus ayat 62 sampai 63. Allah Karim. Saudara-saudara, bagaimana dengan ciri-ciri hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudara, Ustaz Muhammad Arifin Ilham menjelaskan dengan baik di sini. Saudara-saudara, ciri-ciri hamba yang Allah Subhanahu wa taala, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala tujuan hidupnya, Allah ghayatuna, saudara-saudara. Yang kedua, saat sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah, berpegang teguh pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mencintai mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para rasul, para anbiya, para aulia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jujur, para syuhada dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Saudara-saudara, yang keempat, dengan sangat senang hati melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dirinya dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk dirinya, karena ia tahu perintah larangan Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Saudara-saudara, lalu yang kelima, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama berzikir berarti selama itu ia merasa selama itu juga ia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim. Saudara-saudara, lalu yang keenam, mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni Ka'bah, Baitullah, haji bagi mereka yang mampu, umrah demi umrah, mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid, musola, ia jaga salat berjamaah. Saudara-saudara, lalu kemudian mengunjungi Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ziarah, bersalawat kepada beliau dan menjadikan beliau sebagai teladan dalam hidupnya. Mencintai Allah Subhanahu wa taala berarti mencintai Nabi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kemudian yang sangat senang membaca kalamullah, yakni Al-Qur'anul Karim. Yang kesembilan, sangat senang menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala pada diri sendiri, pada keluarga, pada handai tolan, kepada siapapun. Saudara-saudara, lalu kemudian percaya, yakin, benar-benar beriman kepada semua janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah di dunia, janji Allah di akhirat, keyakinan kepada janji Allah Subhanahu wa taala melahirkan akhlak yang mulia. Saudara-saudara, kemudian percaya, yakin, beriman, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam surah Yunus ayat 62. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka yang selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat.
tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat, yakni janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Quran surah Yunus ayat 62 sampai 64. Saudara-saudara, Allah Karim, saudara-saudara, lalu sesungguhnya kekasih-kekasih Allah tidak takut apa yang akan terjadi, tidak bersedih apa yang sudah terjadi, karena mereka benar-benar cinta, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka hidup dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan itu pasti bagi mereka. Itulah kemenangan besar untuk mereka. Allah Karim, saudara-saudara, kemudian selalu melakukan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, jihad fisabilillah, kemudian merindukan perjumpaan dengannya, subhanallah, dan sangat senang menikmati ibadah. Khusyuk dalam beribadah merupakan bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekasih menghadap kekasih, bukankah kekasih senang bermesraan dengan kekasihnya? Waktu bermesraan dengan kekasih adalah waktu-waktu beribadah kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.